Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menghadapi malam yang agung. Malam yang mana Allah Subhanahu wa taala ijabah daripada doa-doa kita semuanya, yaitu malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang mana kita bersama-sama saat ini mengaji dan mengkaji mengenai keutamaan dan amalan di malam nisfu Sya'ban. Di sini kami merangkum penjelasan tersebut dari kitab Kanzun Najah was Surur halaman 50 sampai 62, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Quds, salah satu pengajar di Masjidil Haram. Qala al-muallif, beliau berkata, Sya'ban minal ashhur al-mu'azzamah. Sya'ban ini termasuk bulan-bulan yang mana bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhurah. Yang mana bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang mana keberkahannya sangat terkenal. Wa khairatuhu maufurah, dan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Sya'ban ini sangat melimpah. Wa taubah fihi min a'zamil ghanaim as-salihah, dan taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban itu termasuk daripada keuntungan amal soleh yang sangat luar biasa. Ja'alahullahu ta'ala midmaraz zaman, dan bulan Sya'ban ini Allah telah jadikan sebagai arenanya zaman, sebagai lapangannya zaman, agar kita berlatih di bulan Sya'ban ini. Wa dhamina fihi littaibina al-aman, dan Allah menjamin bagi orang-orang yang bertaubat di bulan Sya'ban ini keamanan. Man awwada nafsahu fihi bil ijtihad faza fi ramadhan bihusnil i'tiyad. Barang siapa yang membiasakan dirinya di bulan Sya'ban ini dengan ijtihad, dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, faza fi ramadhan bihusnil i'tiyad, maka dia akan beruntung, dia akan menang di bulan Ramadan dengan kebiasaan yang sangat luar biasa, dengan kebiasaan yang baik. Wa huwa syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Sya'ban ini merupakan bulannya baginda Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau mengakui di dalam sabdanya, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban ini sebagai bulanku, kata baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena lima fihi insyiqaqul qamar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban ini terdapat perkara yang agung, perkara mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu terbelahnya bulan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbelahnya bulan ini mukjizat yang sangat agung, yang kami tulis juga di dalam buku kami Kisah Sang Rasul. Wa huwa syahrus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang mana bulan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Sya'ban ini juga turun ayat, yang mana ayat tersebut ayat yang memerintahkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Nah, ada apa dengan malam pertengahannya? Ada apa dengan malam nisfu Sya'bannya? Maka di sini para alim ulama mengajak kita banyak untuk berdoa di malam nisfu Sya'ban, untuk sama-sama kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Ada apa di malam ini? Ternyata di malam ini wa fi lailatin nisfihi tuqsamu ajalul ibad, yang mana di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala bagikan tempo-temponya hamba, yaitu kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai ajal-ajal kita. Fulan kapan meninggalnya, fulan kapan mendapatkan rezekinya, fulan kapan ditentukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahwa malam daripada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala bagikan daripada tempo-tempo kita tersebut. Wa yuhkamu fihi bil qurbi wal bi'ad,
dan di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan penentuan yang mana hamba tersebut menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah hamba yang jauh. Waliyadzubillahi taala. Dan juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan terhadap kemuliaan yang dinamai. Jadi nama daripada malam nisfu Sya'ban ini sangat banyak. Asma'ul lailatin nisf minas Sya'ban. Ada 4 di sini yang mana kami sebutkan nama daripada malam nisfu Sya'ban. Di antaranya nisfu Sya'ban, lailatul nisfi Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban ini disebut Lailah al-Mubarakah, sebagai malam yang diberkahi. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban ini juga disebutkan sebagai Al-Lailah al-Bara'ah, malam pembebasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita semuanya dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga disebut juga Lailatul Qismah wat Taqdir. Malam nisfu Sya'ban ini disebut juga sebagai malam pembagian dan juga malam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malam ini juga disebut sebagai Lailatul Ijabah, malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa yusan, dan dianjurkan, disunnahkan ihya'u hadhil lailah, untuk menghidupkan malam daripada malam nisfu Sya'ban, tentunya dengan ibadah. Dan paling sedikitnya wa aqallul ihya salatul jamaah fil isya'i was subuh, dan paling sedikitnya seseorang menghidupkan malam dengan ibadah itu salat jamaah isya dan juga salat jamaah subuh. Nah, saat ini kita bersama-sama, mungkin ada yang masih di daerah zona merah yang masih terisolasi, untuk tetap mendirikan salat jamaah setidaknya di rumah masing-masing. Kemudian wa min aula ma yud'a bihi fi hadhihi lailah, dan di antara doa-doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca di malam nisfu Sya'ban, yaitu sebagaimana orang menghadapi daripada malam Lailatul Qadar, hendaknya ia memperbanyak bacaan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ini dianjurkan untuk memperbanyak daripada doa ini. Dan juga tata cara amalan di malam nisfu Sya'ban adalah setelah sholat maghrib, ba'da sholatil maghrib taqra'u surat Yasin salasan. Setelah sholat maghrib membaca daripada surat Yasin sebanyak 3 kali. Akan tetapi dengan niat pertamanya dengan niat, yaitu niat yang pertama biniyati tulil umur, membaca surat Yasin dengan niat dipanjangkan umur. Nah, setelah niat membaca surat Yasin kemudian membaca doa, nanti doanya kita bakal sampaikan. Yang kedua, kalau dia memulai lagi bacaannya, yaitu niat yang kedua biniyati daf'il bala wasi'atir rizq. Yang kedua, kita membaca Yasin dan juga doa nisfu Sya'ban dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bala, bencana dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga meluaskan daripada rezeki kita. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, kita minta agar biniyati husnul khatimah, dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa kullama taqra'a surah taqra'u ba'daha ad-du'a marrah. Setiap selesai daripada membaca niat, kalau bisa niatnya dilafadzkan bareng berjamaah, bareng keluarga, bareng orang-orang terdekat, bareng teman-teman dan lain sebagainya. Setiap membaca niat, kemudian baca surat Yasin, kemudian baca daripada doa, yaitu doanya yang sebagaimana kita ketahui, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih. Nah, itu doanya ada, doanya nanti kita tuliskan.
dan nanti tinggal dilihat doa daripada malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Dan juga di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur juga disebutkan di malam nisfu Sya'ban dianjurkan kita untuk memperbanyak daripada bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini barang siapa yang memperbanyak bacaan tersebut, takunu lahu amanan minal bala'i wal awham fi dzalikal am, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan bagi dirinya dari segala macam bala, dari segala macam problematika. Di tahun itu Allah jaga dia benar-benar. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita dari segala macam bala, dari segala macam virus, dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Allah jaga kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah daripada doa-doa kita, hajat-hajat kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.